Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Selamat bertemu dengan video kami yang baru, di mana dalam video kali ini kami kembali kabarkan tentang nasib tenaga honorer yang akan dihapuskan di tahun 2023. Akan kami kabarkan informasi dari Menpan RB, Menteri Pan RB, Kemenpan RB dan juga BKN terkait dengan regulasi yang akan segera terbit menyangkut nasib tenaga honorer di tahun 2023. Ada berita gembira, kita cross-check bersama-sama apakah kemudian ASN ataupun honorer akan dipermudah diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Nah, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi nasib tenaga honorer di instansi pemerintah semakin menunjukkan titik terang, di mana Menpan RB menginformasikan adanya kebijakan penataan tenaga honorer dengan mengadakan rapat bersama. Kita bisa lihat di website resminya Kemenpan. Ini dia Menteri Pan RB bersama dengan Asosiasi Pemda dan BKN. Ada asosiasi provinsi, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota dan pemerintah kabupaten melakukan rapat kerja bersama untuk merumuskan alternatif terbaik untuk penyelesaian tenaga honorer. Nah, bagi teman-teman tenaga honorer tentunya hal yang menjadi penting ketika memang masa mengabdi atau pengabdian itu diakui dalam regulasi yang nantinya akan mengangkat mereka menjadi ASN. Nah, di sini kita bisa lihat di sini informasi yang disampaikan oleh Pak Menpan, kita tentu juga memasukkan faktor seperti terus terjaganya kualitas. Tapi di sini juga yang perlu digarisbawahi adalah mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengabdian bagi tenaga honorer dan juga tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan. Nah, ini informasi baik menurut kami karena nantinya akan ada pengabdian yang diakui ya dalam rekrutmen ataupun nantinya pengangkatan non-ASN atau tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2023. Nah, ini dia dua kabar baik, yaitu tidak mengesampingkan kemanusiaan dan juga akan diakuinya lama pengabdian. Nah, kemudian akan ada satu regulasi yang akan disahkan, dalam hal ini mengatur tentang keuangan yang nantinya menurut kami akan menjadi satu kunci karena di ASN P3K di 2 tahun terakhir pemerintah daerah itu enggan mengusulkan memang karena regulasi terkait dengan keuangan. Nah, kita bisa lihat informasi lengkap tersebut di Kemenpan RB. Kami telah dapatkan informasinya. Ini adalah akun resmi dari Kemenpan RB terkait dengan rapat yang telah dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan BKN dan juga Asosiasi Pemerintah Daerah. Mari kita simak untuk bisa memahami bagaimana nantinya regulasi yang akan muncul dari sikap pemerintah yang akan menghapuskan tenaga honorer di November tahun ini. Kita simak bersama-sama. Kita bertemu dengan teman-teman asosiasi, ada ketua asosiasi provinsi, ada ketua asosiasi pemerintah kabupaten, kemudian kota, dan ada kepala BKN dan seluruh teman. Hari ini kita sedang mengeksersis mencari alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh tim dari teman-teman asosiasi provinsi, asosiasi kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Menyelesaikan beberapa pandangan dari kawan-kawan. Kami melihat ada titik terang dan ada titik temu. Sekarang tinggal kami turunkan bersama-sama dalam hal payung regulasinya dan rincian terkait dengan isu-isu pembiayaan, pembagian pembiayaan antara porsi
porsi baik pusat maupun di daerah. Mencari win-win solusinya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah ASN. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman tenaga honorer, jadi kita bisa cermati dari poin-poin yang disampaikan oleh Apkasi, Apeksi dan juga oleh Kemenpan RB. Di sini kita bisa lihat bahwa sekarang ini dari pernyataan tinggal kami turunkan bersama-sama dalam hal payung regulasinya. Jadi untuk Bapak Ibu guru tenaga honorer, Bapak Ibu semuanya yang sudah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah, tinggal menunggu adanya regulasi atau payung hukum yang akan segera terbit, karena memang sudah dirumuskan dari penyelesaian tenaga honorer ini menjadi opsi yang mengerucut, di mana opsi tersebut diklaim akan mempertimbangkan masa kerja atau masa pengabdian dan tidak akan meninggalkan sisi kemanusiaan. Dan akan tetapi juga regulasi yang nantinya akan muncul juga akan sangat memperhatikan adanya pembiayaan publik, pelayanan publik maksud kami. Kemudian di sini juga disinggung tentang rincian terkait isu-isu pembiayaan yang kami sudah sampaikan di awal, di mana pemerintah daerah dan pemerintah pusat jelas dalam pembagian atau pembayaran terkait dengan gaji. Nantinya ketika ASN itu diangkat menjadi non-ASN menjadi ASN P3K ya. Nah, kemudian dalam hal ini juga dikomentari atau dalam postingan BKN, resmi akun Instagram BKN juga memberikan sebuah postingan di mana di sini rapat penyelesaian tenaga non-ASN bersama Kementerian PAN, kemudian APSI dan Apkasi dan Apeksi, di mana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapak Bima Arya Wibisana. Di sini kita bisa lihat ini ya Bapak Bima Arya Wibisana, kemudian ada juga Bapak Suharmen. Teman-teman juga tentunya sudah familiar dengan orang-orang BKN. Nah, di mana captionnya atau informasi yang disampaikan adalah tunggu perkembangan informasinya di kanal media sosial BKN terkait dengan perkembangan dari regulasi yang akan segera diturunkan terkait dengan penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023, tentunya dalam menindaklanjuti dari regulasi yang mewajibkan seluruh pegawai di instansi pemerintah adalah ASN. Kita bertemu dengan teman-teman asosiasi, ada ketua asosiasi provinsi, ada ketua asosiasi pemerintah kabupaten, kemudian kota, dan ada kepala BKN dan seluruh. Hari ini kita sedang mengeksersis mencari alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh tim dari teman-teman asosiasi provinsi, asosiasi kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Menyelesaikan beberapa pandangan dari kawan-kawan. Kami melihat ada titik terang dan ada titik temu. Sekarang tinggal kami turunkan bersama-sama dalam hal payung regulasinya dan rincian terkait dengan isu-isu pembiayaan, pembagian pembiayaan antara porsi baik pusat maupun di daerah. Mencari win-win solusinya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan pembiayaan. Ya, sekian informasi dari kami teman-teman untuk tenaga honorer. Selamat menanti ya sebuah regulasi yang akan sangat menguntungkan, klaim dari pemerintah yang akan sangat mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.